Selamat pagi adik, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Skolastika Cuncita Nahak. Saya ahli gizi yang saat ini bertugas di Posyandu ini. Saya bersama adik siapa? Selamat pagi Kak, ini dengan George. Baik adik, maaf sebelumnya adik. Konseling ini akan menyita waktu kurang lebih 15 menit. Apakah adik bersedia? Ya Kak, saya bersedia. Baik adik. Di sini nanti kita akan mencari pemecahan masalah gizi yang dialami oleh adik. Baik Kak. Berdasarkan data yang ada, tekanan darah adik tinggi sehingga adik dianjurkan untuk menjalani diet rendah garam. Diet rendah garam adalah pengaturan makanan dengan pembatasan pemberian natrium yang berasal dari bahan makanan, garam dapur, penyedap rasa, baking soda, dan makanan yang diawetkan dengan garam. Jadi berhubungan dengan pola makan, diet ini dapat diberikan kepada pasien tekanan darah tinggi, penyakit hati, dan ginjal. Jadi pada konseling ini kita akan mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat untuk seseorang yang menjalani diet ini. Jadi saya berharap adik George bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Baik Kak. Berdasarkan data yang tersedia, BB adik 60 kg, TB adik 168 cm, usia adik 18 tahun. Jadi hasil perhitungan IMT adik 21,25 kg per meter persegi, di mana dikategorikan normal. Selain itu, tekanan darah adik 160 per 100 mmHg, yang berarti tekanan darah adik tinggi. Maaf sebelumnya adik, untuk keseharian adik di rumah biasanya mengonsumsi apa saja? Bisa adik sebutkan mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buahnya? Biasanya kalau di rumah saya makan nasi, lauknya oseng-oseng ikan asin, dan tempe atau tahu goreng Kak. Saya juga makan sup wortel dan bening bayam, tetapi jarang karena saya tidak suka yang berkuah. Saya juga sangat suka masakan yang berasa gitu, jadi saya melebihkan garam dan tambahkan masako. Kalau buah, saya suka saja dengan semua buah, tetapi saya jarang makan buah Kak. Hanya kalau tersedia di rumah atau kalau lagi pengen aja. Untuk garamnya, kira-kira berapa takaran untuk garam dan masako yang adik tambahkan? Kalau garamnya biasanya 4-7 sendok makan, dan masakonya biasanya setengah dari kemasannya Kak. Kalau untuk cemilan, biasanya adik mengonsumsi apa? Saya jarang ngambil, kadang seminggu 3 kali saya membuat roti kalau lagi pengen di rumah Kak. Oh iya adik, untuk keluarga adik, apakah ada yang menderita tekanan darah tinggi? Tidak ada Pak. Baik adik, setelah mendengar penjelasan tersebut, adik kelebihan asupan natrium yang berasal dari konsumsi garam yang berlebihan dan juga menggunakan penyedap rasa. Selain itu, 3 kali seminggu adik membuat roti, di mana dalam pembuatan roti tersebut pasti menggunakan baking soda. Oleh karena itu, tekanan darah adik tinggi yang disebabkan oleh kadar natrium yang berlebih, dan natrium yang berlebih tersebut membuat darah adik menjadi lebih kental sehingga darah dipompa atau ditekan lebih kuat yang menyebabkan tekanan darah adik naik. Jadi mulai saat ini adik harus berusaha untuk mengurangi garam dan penyedap rasanya ya adik. Juga untuk cemilannya, adik bisa menggantinya dengan buah yang rendah natriumnya. Selain itu, di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita darah tinggi, sehingga adik bisa memilih makanan yang adik sukai dan tersedia di lingkungan adik. Iya Kak, saya akan berusaha untuk mengurangi garam dan penyedap rasanya. Dari leaflet tersebut, adik tidak boleh mengonsumsi bahan makanan yang tidak dianjurkan, jadi adik memilih bahan makanan yang dianjurkan yang mana adik sukai. Karena hampir semua bahan makanan yang dianjurkan yang tercantum di leaflet ini harus mengurangi jumlah takaran garam atau makanan yang diawetkan dengan garam atau makanan kalengan.
Jadi, adik bisa mengonsumsi semua bahan makanan yang adik sukai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan. Selain itu, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk adik yaitu biskuit, crackers, roti tawar, keju, sosis, kecap, tauco, terasi, saus tomat, petis, margarin dan mentega biasa, baking soda atau powder, ikan asin, dendeng, abon, sayur asin, acar, dan makanan kalengan. Untuk daging, ikan, dan garam dan ayam maksimal 2 potong sedang sehari dan telurnya 1 butir per hari. Sedangkan bahan makanan yang dianjurkan untuk adik yaitu beras, beras ketan, jagung, kentang, misoa, tepung terigu, kacang hijau, tempe, tahu, bayam, kacang kapri, kol, buncis, kembang kol, advokat, apel, jeruk, pepaya, kopi, teh, gula, selai, dan gula merah. Jadi, bahan makanan tersebut bisa adik konsumsi setiap hari. Baik kak, akan saya coba di rumah. Oh ya, tadi kakak bilang kalau kecap dan terasi nggak boleh ya kak. Jadi kalau saya membuat masing-masing tidak perlu pakai kecap. Ya adik, betul. Adik tidak perlu pakai kecap kalau membuat oseng-oseng. Dan juga kalau adik membeli makanan kemasan, adik membaca terlebih dahulu label yang tertera pada kemasan. Pada label tersebut tercantum kandungan energi dan zat gizi dari makanan tersebut, termasuk natrium yang biasa disingkat dengan Na. Jadi, kalau bisa adik memilih makanan yang natriumnya kurang dari 100 mg. Nah, di leaflet juga terdapat contoh menu sehari yang bisa adik coba di rumah. Makan pagi terdiri dari nasi, telur dadar, dan tumis kacang panjang. Untuk selingannya yaitu bubur kacang hijau. Makan siang terdiri dari nasi, ikan acar bumbu kuning, tahu bacem, sayur lodeh, dan pepaya. Makan malam terdiri dari nasi, daging pesmol, tempe mendoan, cas sayuran, dan pisang. Dari menu tersebut, adik bisa menggantikan bahan makanannya dengan bahan makanan yang adik sukai. Untuk penggunaan kecapnya, kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, dan bisa diganti dengan bahan olahan lain. Baik adik, dari penjelasan saya tersebut, apakah ada yang ingin adik tanyakan? Tidak ada kak, sudah jelas semuanya. Baik adik, sekarang adik bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan. Saya harus mengurangi garam dan penyedap rasa. Tidak menggunakan kecap untuk oseng-oseng. Tidak boleh makan makanan yang asin, makanan kalengan, makanan dengan baking soda, dan membaca label kemasan terlebih dahulu, terutama kandungan natriumnya. Iya, betul sekali adik. Untuk leafletnya adik bisa simpan. Jika adik lupa atau kurang jelas, adik bisa melihat leaflet tersebut atau menghubungi nomor saya yang sudah tercantum di leaflet tersebut. Baik adik George, terima kasih atas kunjungannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik. Saya mohon maaf jika selama konseling ini ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung perasaan adik. Sekali lagi terima kasih adik George. Ya, sama-sama kak. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi kak. Ya, selamat pagi juga adik.